Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Q di FM Talk Show. Kali ini kita membahas soal media sosial. Media sosial itu banyak banget konten kreator memanfaatkan media sosial untuk berkarya. Contohnya kita ada TikTok, kita ada Smol juga dan lain-lainnya. Sobat Q, selain TV, tentunya Sobat Q pernah menonton YouTube. YouTube ini menjadi salah satu pengganti dari TV nasional. Nah, berhubung kita membahas soal YouTube, kali ini kita kedatangan bintang tamu pemain web series dari B Production yang judulnya Kenapa Mau Ta'aruf Special Edition. Nanti bakalan kita kasih deskripsinya di bawah ini. Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita, Livia Fitrianti. Assalamualaikum Livia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh. Oke, apa kabar Livia? Alhamdulillah baik, sehat, Allahu Akbar. Masya Allah, ini semangat banget nih. Aku suka nih kalau bintang tamu gini kita nggak bakalan ngantuk. Benar-benar luar biasa. Livia, tadi kita bahas soal YouTube. Tentunya Livia bener nggak sih main di B Production? Enggak kayaknya. Enggak. Wah, kita salah Salah undang. bintang tamu. Iya udah. Kita salah bintang tamu. Sorry. Salah guys, ulang. Livia, bener dong dari B Production. Bener, alhamdulillah bener ya. Alhamdulillah. Udah lama di B Production? Setahun. Kalau cicil motor udah lunas belum? Belum pernah nyoba jadi iya. nggak tahu. Oke, Livia, bahas soal Livia talent di B Production. Sebelumnya Livia tuh mulai karir tuh dari mana sih? Awal banget Livia ngerasain syuting. Awal banget itu aku dari SMP. Dari SMP udah syuting? SMP. Itu karena aku dulunya tomboy kan. Terus karena aku tinggalnya di Makassar, sebenarnya termasuk kota juga, cuman karena Jakarta kan lebih dikenal kayak kota yang gimana gitu kan. Jadi pas aku ke Jakarta, ibuku kan emang tinggalnya juga di Jakarta, jadi kayak kok anak gue tomboy gak jelas gini ya. Jadi difeminimin lewat diterjunin ke dunia syuting Berarti entertainment gitu. Livia emang menyadari bahwa diri lu tomboy? Iya, menyadari. Sekarang masih tomboy? Sedikit ada. Sedikit. Setuju nggak? Sedikit nih. Kayaknya masih banyak. Aku baru bisa make up itu baru kuliah. Oh, sekarang udah tamat? Udah lulus kuliah? 2019 kemarin. Berarti baru sudah 4 tahun yang lalu udah kenal make up dong berarti? 3 tahunan. 3 tahun yang lalu. Karena ada kelas make up itu di tahun kedua kuliah. Oh, ada kelas make up-nya. Ada kelas make up-nya. Ya berarti kan Livia make up terpaksa dong. Karena ada kelas make up. Coba kalau nggak ada kelas make up? Sebenarnya nggak juga, karena aku kan suka mewarnai. Suka mewarnai, cuman kan lewat bukan gambar, mewarnai. Aku gambar sangat ya. Kayak suka gambar. Mewarnai, terus mewarnainya sekarang pindahnya ke wajah. Oh, yang macam biasanya itu, di kertas sekarang di wajah. Bedanya apa tuh saat Livia menggambar di kertas sama di wajah, ada ngerasa beda nggak? Beda dong, karena kalau di wajah warnanya menor, kelihatan banget, apalagi wajah. Gitu. Oke. Itu waktu Livia dari SMP tuh itu emang actingnya otodidak atau emang ikut kelas acting? Jadi karena ibuku tuh kayak cari-cari info kan di majalah. Terus majalah ini loh, gak apa sebut merek. Sebut nggak apa-apa, silakan. Gak apa ya. Femina. Keren beken dari majalah mana? Tabloid Keren Beken. Oh, Livia pasti pernah denger dong. Pernah. Iya di situ. Livia pertama itu daftar di situ untuk model. Itu memang Livia berarti pernah masuk di majalahnya. Itu majalah soal apa sih? Jadi di dalam tabloidnya itu ada info kayak production ini mau bikin film ini gitu. Open casting kayak gitu ya. Akhirnya Livia coba di situ. Pertama kali saya kayak coba ini gitu. Terus aku kayak berarti emang dari orang tua dong yang support. Iya, karena kan aku tomboy. Livia mau waktu awal. Karena masih belum ngerti ya udah coba gitu. Oke, itu di Manado atau udah di Jakarta? Udah di Jakarta. Dan akhirnya Manadonya tuh di mana ya? Manadonya itu dari mana? Makassar ya? Makassar. Oke. Iya, Makassar. Manado tadi itu sih sebelumnya, bintang tamu sebelumnya. Oke. Kembali lagi. Tadi saat
casting di tabloid itu berarti Livia udah di Jakarta. Udah Jakarta. Hasilnya Alhamdulillah masuk. masuk dan Wow. di situ kan ada kategori juaranya kan awalnya dari model dulu kan. Jadi Model busana atau runway? Jalan, catwalk. Jalan ya catwalk. Catwalk. Mm-mm. Oke. Jadi dari semacam sekolahmu apa ya di karantina Ya, ada karantinanya ya, bisa ada dulu, karantinanya. Tapi bukan yang sekolah resmi gitu, sekolah Betul. acting gitu bukan, nggak Itu biasanya kan resmi. misal kayak Putri Indonesia lah contohnya. Iya kan. semacam itu, Daftar jadi itu dia memang di karantina. karantina. Cuman kalau Oke. itu kan lama ya, Berapa 2-3 bulan? bulanan. Kalau aku kan cuma 2 mingguan Iya, lebih. iya, karena nggak di nyampe sebulan. pernah juga sih dulu di Batam tuh karantina itu berapa ya untuk model tuh nggak lama sih, seminggu lah kira. Ya tapi kan ya tergantung kelasnya. Kalau kelasnya semakin tinggi karantinanya juga semakin tinggi. Dan di situ Livia mendapatkan Nah, karena aku kayak baru pertama kali nyobain gitu nyobain, ya kan. terus kayak kok seru. Jadi aku bener-bener niat. Terus jadi model juara terfavorit. Model juara Terfavorit. Wow. Terfavorit itu Terfavorit. pilihan juri atau Pilihan juri. Jadi nggak tahu deh itu lebih tinggi 1 2 3 atau normal atau apa, nggak tahu sih. Sebenarnya sih kalau runway itu rata-rata sih itu apa ya? Dia banyak sih, ada juara satunya, ada juara 2, ada juara 3, juara favorit, juara catwalk terbaik biasanya, terus ada attitude terbaik biasanya, terus ada apa ya? Juara 3, 4, 5 lah gitu. Tapi Livia berarti dengan Livia juara terfavorit dari pilihan juri kan berarti juri tahu guys. Dia punya bakat di situ, ya kan, punya bakat di situ. Alhamdulillah. Tapi setelah keluar dari situ Livia apalagi ngapain lagi? Ya itu pertama kali jadi pemenang, main film. Oh langsung sudah itu main film? Langsung dikontrak sama Iya, sama production itu. sama production yang bikin Iya, itu. main film. Terus alhamdulillah lagi ada tawaran buat FTV. Aduh di mana ya? Pokoknya TV swasta, aku lupa. Apa pokoknya Dia, TV swasta ya kan TV, paling di TV yang kayak SCTV, SCTI. Iya semacam itu. Semacam Cuma itu. Udah lupa. aku lupa. Itu SMP. SMP pun dia udah main film. Aku SMP masih ngomong-ngomong comberan. Gitu loh. Tapi akhirnya dari orang tua mengarahkan, Livia akhirnya mengikuti orang tua. Iya, Tapi Livia menikmati semua. menikmati. Alhamdulillah. Apa yang Livia nikmati? Kok bisa? Karena ternyata dari diarahin buat ikutan apa sih, buat nyobain dunia Iya, entertainment dunia ternyata entertainment. seru gitu loh. Serunya Jadi apa ya, karena aku emang anaknya suka seni, suka baca puisi, suka Oke. mewarnai, salah satunya acting. Nah ternyata di situ kayak aku ternyata suka acting juga. Oke, kalau gitu Gitu. kalau misalkan kalau kata Livia dia suka mewarnai, suka puisi, suka acting, gimana nanti segmen terakhir kita tantang dia untuk puisi, berani nggak? Tidak. Oke, untuk melihat Livia puisi silakan tunggu aja nanti bakalan gimana ya? Oke deh, kalian silakan serbu IG dia aja dah. Di IG dia suruh bikin puisi, biar dia bikin Seru, puisi. guys. Kita buktikan dia bisa nggak sih baca puisi atau cuma sekedar apa ya? Sekedar untuk nambahin konten materi doang dia, biar katanya kelihatan banyak bakat ya kan. Oke, terus main film. Setelah main film tadi langsung dikontrak. Kontraknya 1 tahun. Enggak sih, satu film itu. Oh, 1 film langsung dikontrak. Main film. Luar biasa langsung. Dari yang belum tahu apa-apa Itu apa-apa. hingga akhirnya disupport orang tua untuk ikut ke sono. Mm-mm. Akhirnya masuk juara favorit. Padahal gak niat kan, karena kan Iya. aku cuma diarahin aja. Ya, Cuman itulah. mungkin karena orang tua udah restu gitu Ya, kan. itu makanya yang sebelumnya di episode sebelumnya saya udah bilang ya kan, restu orang tua itu memang restunya orang tua itu adalah restunya dari Allah juga, dan murkanya orang tua itu murkanya Allah juga. Dan seperti yang saya bilang, doanya orang tua itu sama dengan doanya 1000 waliullah, dan itu bisa kalian quote-nya di surga yang dirindukan di production. Saya dapat dari situ. Jadi cuma dialog itu yang gue hafal. Iya betul. Karena gue yang ngomong dialog itu. Oh, Berarti baik. nggak apa-apa. Dialog sendiri yang dihafal Dialog ya, sendiri. baik. Itu penting, tapi jangan ditiru ya. Apa yang baiknya nggak apa-apa ditiru. Berarti sudah di Jakarta, berarti dari situ udah lama dong. Kenapa? Dari SMP udah ikut acting. Tapi nggak selalu waktu ya namanya kan hidup
kayak roda ya, Iya. ada kadang di atas, kadang di Iya, bawah. kadang di bawah. Awal-awalnya tuh kayak, wih lancar, daftar ini Lolos terima, semua. iya lolos, Ah. apalah segala macem. Tapi Tapi pasti pas ada. udah mulai ya SMA mau masuk kuliah, aku kan sempat juga ikutan apa gadis, Bujang Gadis, bukan Gadis Indonesia. gadis Gadis. majalah gadis, ya itulah. Ya udah lama banget tuh Ya majalah. itulah ya. Ah. Tapi aku nggak lolos. Padahal maksudnya kayak lumayan banyak channel kan, udah pernah ikut ini. Terus Udah aku kayak, banyak pengalaman gitu kan. terus kayak kok nggak lolos gitu. Akhirnya Nyoba lagi, nggak lolos, kayak ada apa ini gitu. Tapi ya udah, jadi sempet stop. Nah pas kuliah akhir-akhir baru deh diajak lagi sama B Production. Mulai tertarik lagi gitu. mulai lagi actingnya ya kan. Mulai lagi. Pertama kali masuk di production itu karena apa? Jadi itu sebuah ketidaksengajaan. Jadi awalnya itu di kampus aku ada project kan, kalau nggak salah namanya Alkindi Project. Indie project. Iya. Nah itu awalnya temanku yang jadi modelnya. Berhubung temanku bilang, Liv, gue pemalu depan kamera. Terus kayak oke, terus kenapa gitu Iya. kan? Terus dia kan lu nggak punya malu nih, Liv. Maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh Maksudnya terlalu tomboy sehingga terlalu malunya tomboy. tuh tertutupin ya. Gitu kan. Jadi ya udah aku menggantikan temanku. Hmm. Terus di situ kebetulan kameramennya, maksudnya yang nge-shoot aku Iya, di yang situ, nge-shootnya, itu kameramen dari B. Siapa tuh? Novi. Aku nggak tahu. Oh, Mbak Novi ya, kenal. Nama panjang. Iya, Ya, dia iya. yang sering megang ini ya, yang sering megang apa sih? Audio itu ya. Oh, Ya, mohon maaf. Mbak Novi itu kemarin yang kita ada acara kita, Mbak Novi yang kamera ya. Iya. Yang tahu kemarin betul. Iya, yang ngerti Mbak Novi. Nah di situ mungkin Novi ngelihat nih, apa ini anak sering casting atau apa, iseng lah mungkin nanyain aku, Liv kamu pernah ikutan ini nggak, pernah casting nggak apa segala macam, terus mau ini nggak. Belum selesai Novi nanya aku langsung kayak mau, maaf terus semangat ya. Gak apa-apa. Maaf ya. Paling cuma diganti aja. Kalau rusak diganti, nggak apa-apa. Iya terus kayak mau banget udah. Oh, semangat banget dong Semangat tentunya. banget. Yang emang Olive nggak suka, aku suka manggil Olive apa Livia nih? Nggak apa-apa. Olive, Olive sih. Olive itu kan ada karakter Popeye yang Iya betul. tomboy itu bukan sih? Bukan tomboy. Olive itu yang mana sih? Olive itu istrinya Popeye, si pelaut. Oh, jadi kamu istrinya Popeye? Bukan. Iya. Saya istrinya. Tuh. Berarti Oke. ditemukan sama si Mbak Novi hingga masuk di production sampai sekarang. Iya. Udah di B production 1 tahun. 1 tahunan iya. Udah main Udah di mana lebih, aja udah di B production? Udah main film. Baru di dua Baru ini, series. dua series KMT sama KMT SE. Oh, KMT partnya si Livia, si Zulfa ya kan? Tapi aku Baru- di bagiannya siapa namanya? Siapa nama sahabat aku sendiri? Keisha sama Keisha. Ya, dikit lagi. Ayo. Keisha sama Ada ya 200.000. Syahnas. Sama Shanas. Nah, Shanas aku itu si ada. Vio. Iya. Keisha itu Vio. si Dwike. Kak Dwike. Oke. Nah, itu aku ada juga, cuman nggak selalu ada. Oke. Ya, tadi kan kita kan ada partnya masing-masing kan, sehingga Iya, akhirnya ada sebenarnya part. kalau ya di bagiannya KMT versi siapa? Kak Dwika siapa? Keisha. Keisha. Hah? Itu kan ada yang nyerempet Keisha. Heeh. Sebenarnya aku. Oh, jadi kamu pelakunya. Karena Wah. nggak ada orang yang buat jadi ini nih kan, maksudnya kayak Kayak cameo-nya. iya tetap, kan udah gitu. ditunjuk Kak Reza, lu deh kayak Nggak ada gak yang mau berani. aku Akhirnya jiwa-jiwa tomboy jiwa kamu ini bergelora ya kan, sehingga ya udah saya aja yang Ya mau udah. nyerempet. Ternyata Livia ini selain main film, dia juga tukang ugal-ugalan, serempet-serempetan ya kan. Terus akhirnya Livia tertarik dunia acting sampai sekarang betul, menikmatin sampai dong. sekarang sangat menikmati. Wah, luar biasa. Jadi tapi yang KMT itu dari part 1 sampai Special Edition tuh Iya. pemerannya sama semua kan? Sama Hanya semua sama ada yang ditambahin, iya. ditambahin gitu kan. Ditambahin aja. Pernah nyangka nggak sih Livia sekarang lumayan yang kenal dia sekarang followersnya juga di atas 5.000 Wis. ya kan? Kira-kira nggak ada nyangka nggak sih kok sekarang aku punya followers 5.000 ke atas, yang itu ya hanya beberapa orang guys yang bisa nyampe 5.000 ke atas, beberapa orang. Nyangka nggak sih Livia bisa berada di posisi kayak gini? Sebenarnya awalnya enggak, cuman karena kata teman-teman Bi, nanti
nanti pas lo udah di kita promosi pasti naik deh. Aku nggak terlalu berharap karena kan kayak cuman beberapa episode doang kan waktu itu KMT kan 6 doang kalau nggak salah, jadi kayak oh iya udah nggak terlalu ngarep juga. Walaupun ya pengen, cuman ya udah. Enggak, sorry. Versinya ngarep kamu tuh seperti apa gitu loh? Versi ngarep. Iya. Aku gimana ya? Soalnya tadi ngarep tapi pengen gitu loh. Jadi maksudnya nggak ngarep banget, tapi emang di hati kayak ya ada, kecil, iya pengen. Nggak bisa dibohongin ya, namanya hati kecil juga pengen yang namanya terkenal ya kan. Betul. Jadi di KMT pernah meranin si Zulfa. Sekarang udah sampai episode berapa? 9. Nanti insya Allah Sabtu 10. Selama si Zulfa memerankan Zulfa ya. Selama Livia memerankan Zulfa. Suka kebalik nih ya kan. Orang lain tuh kenalnya, wah ini Zulfa, oh ini Livia. Orang lebih kenal Zulfa apa Livia? Sama dua-duanya. Dua-duanya sama. Tapi orang kalau nge-DM kadang orang-orang yang kenal dari B pasti manggilnya Zulfa. Oke. Orang-orang yang kayak misalkan dari teman-teman kantorku Livia dulu, nanti pas udah tahu B baru oh Zulfa gitu. Oke. Berarti banyak juga kan berarti DM si Zulfa. Tentunya ada nggak sih Livia menerima DM yang kira-kira bikin Livia tersinggung gitu? Ya kayak haters lah. Contoh kayak wah Livia apaan sih main di sana nggak jelas gitu. Ada nggak? Kalau yang dibikin tersinggung enggak, soalnya teman-teman online seru-seru banget semua. Cuman yang kadang bikin aku gak tahu harus jawab apa, itu pertanyaannya pasti dari cowok-cowok yang kayak sok kenal. Bukan juga sih, yang pertanyaannya itu aja mulu. Bukan itu mulu, misalnya beberapa orang yang pertanyaannya itu aja, itu mulu, kayak Kak, udah aku malu ngomongnya. Sebutin aja. Biar yang nge-DM tuh tahu. Maaf, gimana sih responnya? Ini buat yang aku nge-DM. sebenarnya tuh gak tahu harus jawab apa, soalnya pertanyaannya Kak kalau mau ngajak ta'aruf gimana? Serius nanya. Jadi Kak gimana kalau mau ngajak enggak Kak. Liv gimana kalau aku mau ngajak ta'aruf tanda tanya baru serius nanya. Sebenarnya aku pengen jawab serius nanya. Iya, sebenarnya aku pengen jawab bisa dicari di Google atau bisa nonton kenapa mau ta'aruf gitu. Sekalian promosi ya kan, gitu. Biar dia nonton terus. Yeah. Luar biasa juga ya jadi marketing kita ya. Ada otak-otak marketingnya. Otak-otak jualannya jalan gitu ya kan. Selama menjalanin peran Zulfa di KMT. Peran kira-kira part apa yang kira-kira Zulfa tuh untuk nerapinnya tuh susah tuh kira-kira pada saat dialog apa? Dialog sedih. Itu emang nggak bisa sedih? Sebenarnya aku bisa, cuman gimana ya, pas behind the scene itu kebanyakan orang yang ngelawak semua. Di saat kita butuh serius kayak iya betul itu. Jadi susah banget nangis. Faktor kru ya. Benar. Karena pada saat nih kalian nonton tuh cuman walaupun di Instagram 2 orang kayak gini. Tapi di belakang kamera tuh banyak banget serius. Perlu kalian tahu itu. Jadi sulit untuk menjadi talent yang harus sedih, harus ketawa di depan orang. Kita kenal nggak kenal di depan kita gitu loh. Memang harga diri sih yang ini. Apalagi kalau syuting di jalanan ya kan. Dialog sedih. Kenapa sih? Memang Zulfa nggak bisa sedih? Enggak, maksudnya bisa. Cuman pas itu. Nah, enggak, misalnya kita udah mau nangis nih. Ada aja kru yang kayak ngelawak gitu ya. Dan kan sekarang sutradaranya yang kayak mohon maaf saya tidak jadi menangis ini karena Anda gitu. Mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Bener-bener jadi yang saya temuin si Livia ini bener-bener asik banget gue serius. Aku nggak nyangka Livia kayak gini serius. Dan nih dia cantik banget serius. Mau minum dulu boleh? Ya silakan minum dulu. Masya Allah manis sekali ya. Iya, karena Anda tadi melihatnya ke saya. Gitu. Iya. Oke, tadi bicara soal film, ada nggak film yang Olivia sukain sampai sekarang nih? Kata film, ya filmnya bagus banget. Harry Potter itu aku dari SD. Ini apa? Gak tahu sih. Tolong dong diterjemahin ini apa artinya? Gak tahu sih, sering lihat orang kayak nggak ikut-ikutan CS. Harry
Harry Potter. Pemain film ya, itu kan filmnya tuh ada Harry Potter. Kalau pemerannya siapa yang disukai? Pemeran yang paling aku sukain ya pasti Jangan sebut dari nama saya, ini. please. Jangan sebut. Awalnya udah mau nyebut Ya, kakak jangan, loh. makanya. Ya udah siapa selain saya gitu. Oke. Dari Harry Potternya Iya. sendiri ya, pasti Daniel Radcliffe yang jadi Oke. Harry Potter, Emma Watson. Terus siapa yang jadi Draco Malfoy? Siapa? Siapa guys? Benar, betul. Ah, Oke, betul. betul. Benar. Terus siapa lagi? Udah sih, soalnya nggak ganteng. Maaf. Tapi ini guys, yang sering aku liatin di Instastory-nya Instagramnya Livia itu ada si apa, Harvey. Yes, Harvey. Oke, sudah ini kita bakalan bicara soal Harvey. Kenapa sih Livia suka banget sama si Harvey? Tapi tetap di FM Talk Show, jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Ati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat beli komputer sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga! Jaga korupsi dari ujung jari! Halo Sobat Gio, kembali lagi di FM Talk Show. Dan tadi kita udah ngebahas soal Harvey. Kayaknya heboh banget ya, Harvey. Livia kayak pas bicara soal Harvey langsung wah. Harvey. Ada apa dengan Harvey, Livia? Sebenarnya itu karena aku kan dari SD itu apa ya, dikenalinya kayak film-film dari barat. Ya. Jadi ya suka ya yang namanya Emang Harvey itu bule. pemain apa? Dia penyanyi. Dia penyanyi. Cuman maksudnya dari SD kan aku nontonnya Harry Potter, maksudnya film barat kan. Jadi di otak aku kayak bule itu cakep gitu. Gue ngerasa orang lokal tuh kayak Enggak, maksudnya ya gitulah. Nah, terus ya udah setiap kalau ngelihat yang bule kayak wah, berarti kalau disuruh milih bule sama lokal pilihannya? enggak tahu. Oke, tadi emang sama si Harvey berapa kali udah ketemu? November, Desember, Februari kemarin berarti 3 kali. Berarti terakhir Februari kemarin. Ada Pas janji lagi sama hari Harvey? ulang nanti Kapan? Ada janji sama Harvey dan kapan? jadi insya Allah dia mau ngelamar aku kan Oke. pasnya. Jadi mohon maaf nih guys buat yang kakak. Oke. Aduh, ini omongan yang sangat halus. Jadi tapi si Harvey bakalan ngelamar Livia. nanti judulnya Harvey ngelamar Livia. Harvey ngelamar Livia. Bagus Oke. nih, timeline kita bagus. Iya bagus kan? Bagus. Oke. Bicara soal Harvey, dan tadi tuh Harvey kan kita udah banyak cerita. Si Harvey itu dia ketemu di bulan Februari. Pernah nggak sih ngobrol langsung nih sama si Harvey? Ngobrol langsung pernah, dan itu secara gak langsung. Aku ketemunya Nggak, di sorry. lift. Ngobrol langsung tapi secara nggak langsung. Itu apa ya artinya? Maksudnya udah ngobrol langsung tanpa, maksudnya apa sih, face to face kan, ngobrol Iya. langsung tapi secara tidak disengaja. Mohon maaf. Biasa Ngobrol manusia langsung kan. secara tidak langsung. Iya. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Secara tidak sengaja karena ketemunya Oh. depan lift. Terus ngobrol apa sama si Harvey? Iya pasti kayak oh my god Harvey, ya udah gitu. Foto doang Iya gitu. pasti foto. Terus? Ngobrol dulu. Oke, segala minta macam. WA-nya. Maunya sih gitu, cuma Tapi- ada bodyguardnya, jadi ya sudah. Kalau lu Untungnya di apa-apa. bodyguardnya orang Indo. Coba kalau bodyguard yang Bodyguard dia orang bawa luar. dari UK kan Nggak, pasti ini kayak nggak. no. Nggak pandang bulu berarti Iya. ngapain sih? Lu nggak harus sama orang Indo kayak silakan Iya, Pak. iya. Makasih ya Pak. Makasih banget buat Bapak bodyguard. Oke, buat bapak bodyguardnya yang mau uang silahkan DM ke Livia ya. Nanti bakalan dikasih giveaway sama Livia. Tadi udah berapa kali ketemu Harvey? Udah tiga Tiga kali. Udah ngobrol sama Harvey.
Tadi ulang tahun Alfi apa tadi? Enggak, maksudnya ketemu di Februari pas aku ulang tahun. Oh, jadi Harvey itu sebagai kado ulang tahun. Kado ulang tahun terindah. Jadi Februari itu dia ke Indonesia emang khusus buat lo. Iya. Kan waktu itu mau ngelamar ya pasti dong. Waktu aku ulang tahun pasti ya harus datang dong. Gimana kaca calon suami? Gimana ya? Guys, sorry ya dia halu serius. Oke, Lanjut. Livia kalau disuruh milih nih, milih kerja atau entertainment? Kalau kata Mbak Nana, siapa namanya sih? Najwa Shihab. Najwa Shihab. Kenapa sih wanita itu harus disuruh milih kalau kita sebagai wanita bisa mendapatkan keduanya? Oke. Kalau Jadi intinya ya kenapa harus Iya, disuruh? sih, betul. Kenapa dikasih pertanyaan kayak kalau ini maunya milih yang mana? Kalau udah bisa dapetin keduanya ya. kalau menjadi ibu rumah tangga dari anak-anakku mau? Saya pulang dulu. Oke. Livia berarti memang suka sama Najwa Shihab berarti. Enggak, maksudnya Kenapa bisa mengutip dari Najwa Shihab? karena waktu itu viral. Oh, itu yang viral. Jadi yang viral Livia ikutin. Enggak juga. Next pertanyaan. Selama Livia menjalanin hidup, buset, udah lama banget hidupnya kayaknya, ya kan? Selama karirnya Livia lah, mesti ada yang namanya batu ganjalan. Oke. Pernah nggak sih Livia ngalamin kayak apa ya? Yang Livia alamin kegagalan menurut Livia udah nggak usah lanjut. Ya, iya pasti pernah. Ya ini yang kayak sebelumnya tadi aku bilang Itu yang paling awal. berkesan atau ada yang lebih berkesan? Ada yang pasti berkesannya. Ini ya selama misalnya karir ya. Oke. Karir apalagi juga pendidikan pernah. Jadi kalau karir itu yang aku bilang awal-awalnya aku ikutan apa? Sting. Iya, coba terjun di dunia acting itu awalnya kayak lancar, kayak Yeah. semua keterima. Nyoba ini pertama kan keterima. Nah pas pertengahan kayak kok udah mulai susah, mulai gak pernah keterima apalah segala macam. Terus di situ kayak ya udah deh mungkin udah stop, kayak ya udah yang penting udah tahu gitu kan. Sama kayak tadi ya, Ngerasain kan? aja. Nah kalau di pendidikan aku pernah 6 kali ditolak universitas. Wow. Dan ketujuh kalinya di angka ganjil, maksudnya angka yang ganjil ini kan kesukaannya Allah gitu kan. Kenapa nggak 3? Ya, itu dia sih. Kenapa nggak 5? Kenapa harus 7? Mari kita tanyakan kepada Allah ya. Berarti wow. Iya 6 kali aku ketolak sama. Itu negeri semua ini? Negeri semua. Akhirnya keterima di? ketujuh baru keterima di PNJ. PNJ tuh. Politeknik Negeri Jakarta. Gila. Tapi selama kegagalan kan pasti ada yang support kan? Iya pasti. Siapa sih yang support si Livia selama ini? Tentu saja orang tua aku, ayah ibu Ayah ibu selalu support. selalu. Ada nggak sih apa masukan yang dari orang tua tuh bener-bener Livia terapkan? Kalau ibuku tuh cuma selalu bilang ambil positifnya. Mungkin Allah itu pengen Livia coba kerja keras lagi gitu kan, karena kan alhamdulillah waktu aku SMA selalu dapat ranking. Jadi mungkin di situ Allah biar aku nggak ngerasa meninggi, dicobalah aku. Betul. Nih guys, dan juga dari guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Assegaf, bahwa setiap kegagalan itu termasuk salah satu dalam kesuksesan. Setiap apa yang kalian minta tuh pasti bakalan dikabulkan sama Allah, tapi emang ada prosesnya. Bahkan Di waktu yang tepat. di saat contoh nih, kalian meminta handphone sama Allah, tiba-tiba kalian gak dikasih handphone baru, tapi handphone lama kalian malah hilang. Sebenarnya kalian jangan berkecil hati bahwa Allah tidak mengabulkan doa kalian. Allah itu mengabulkan doa kalian dengan caranya itu. Karena kenapa proses seperti ini? Karena ada satu sebab. Kalian harus sabar. Kayak Zulfa, Livia. Kayak Livia pun harus sabar. 6 university ditolak. Sampai di ketujuh diterima. Dan sekarang udah lulus. Selesai. Kemarin waktu September mau karir di entertain sempat ada hambatan Iya. juga. Akhirnya sabar dan sekarang Livia dikenal juga di YouTube, khususnya di B Production. Luar biasa kan acting-actingnya gitu loh. Insyaallah. Masya
Masya Allah. Ada lagi nggak yang orang tua tuh kayak apa ya, ngasih masukan buat Livia? Kayak Banyak sih, cuman yang paling aku ingat tuh selalu ngambil positifnya karena ayahku tuh bilang sebenarnya semua kejadian itu berawal dari otak. Jadi kalau misalkan kita mikir yang negatif kayak aduh nanti kalau gue begini-begini ya berdampak kejadian. juga negatif ya. Iya, jadi makanya sebenarnya aku selalu happy ya walaupun hati ini menangis ya. Cuman ya udah happy aja ya. Siapa tahu bisa jadi happy. Oke, siapa yang bisa membuat hatinya Zulfa tidak menangis lagi ya? Gitu. Oke. Itu sih yang paling selalu diingat. Selalu mikir yang positif. Luar biasa. Berarti orang tua masih ada. Alhamdulillah. Dijaga tuh orang tua. Ya kan? Karena Zulfa anak keberapa? Pertama, Dari? 4 bersaudara. Wah, berarti ada 3. Adikku 3 berarti 4 Adiknya ya. 3, 4 berarti. Apalagi jadi anak pertama itu kan benar-benar tugas yang berat, apalagi seorang perempuan ya Ayo kan. kita guys. Oke, setiap Zulfa mulu ya. Setiap Livia acting, syuting kemana-mana tentu ada nggak sih Livia tuh menerima kritikan gitu kan? Oh, apa kritikan? Si Livia kayaknya kurang pantas deh pakai baju ini. Ada pasti sih Cu. Karena gini, aku tuh sebenarnya lebih suka dikritik daripada dipuji. Puji. Karena kelemahan aku tuh dipuji. Di saat aku dipuji, mungkin karena suges juga Iya, ya. betul suges. Abis dipuji tiba-tiba kayak kok misalkan kayak awal-awal KMT kan orang-orang kayak ih sumpah actingnya bagus banget segala macem. Pas syuting KMT SE itu Kak Reza berkali-kali ngomong lu kenapa deh? Lu kenapa tiba-tiba acting lu jelek banget? Digituin abis-abisan aku di judge kan. Tapi dari situ tuh aku kayak sakit hati. Cuman di situ kayak Ada pelajaran. ya udah masa Harus sih gue diperbaiki. kenapa gitu ya. Betul, luar biasa. Jadi aku lebih suka dikritik sebenarnya, cuman karena aku adalah wanita yang lebih memainkan perasaan. Betul. Di saat membaca kritik yang pedas tuh kayak emang nggak bisa pakai kata-kata yang enak dikit gitu. Contoh yang enak kan kayak Livia kayaknya kamu lebih bagus pakai baju hijau deh. Seenggaknya pas ngekritik tuh ada saran ke harus langsung, gimana. betul, langsung ada solusi dari Iya, masalah jadi itu. nggak ya. kayak lo tuh kok lu begini terus maaf. Kita bukan memang manusia yang sempurna Iya. ya kan. Nah, itu kan kalau kritik. Kalau nyinyir banyak loh. Nyinyir, alhamdulillah nggak ada sih. Kayak nyinyir gini misalnya. Gimana? Ini kayak dari hati gue malah. Gimana? Livia kok suka sih sama Harvey? Kan dia bukan non-muslim. Oh, Kan nyinyir iya. dong ya. Nah, gimana tuh cara Livia nanggepin ya apa? Ya suka-suka gue dong, ini hidup gue atau kayak gimana caranya Livia nanggepin? Atau Gimana ya? cuek aja ya? Iya, aku udah. sebenarnya peduli tapi cuek. Cuek tapi peduli. Jadi maksudnya cueknya tuh ya udah bodo amat. Cuman aku pedulinya emang dia ngomong apa. Itu loh. Jadi di saat aku udah tahu oh ya udah, misalnya ya udah cukup tahu aja yang nyinyiran aku isinya begini, orangnya begini, ya udah. Tinggal dibuktiin Gitu loh. dengan karya. Betul. Dengan Livia berkarya, orang yang bakal nyinyir tuh bakal wah ternyata dia luar biasa gitu. Makanya ya kan. Oke. Oke, mungkin ini dulu di segmen kedua. Kita bakal lanjut di segmen ketiga dengan pembicaraan yang lebih seru lagi tentunya, tetap di FM Talk Show. Ati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap kita. Kalau aja ada dana buat beli komputer sekolah. Coba lihat dijaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng jaga aja. Jaga! Jaga korupsi dari ujung jari! Halo Sobat Q, kembali lagi bersama FM Talk Show. Tentunya dengan bintang tamu kita, Livia Fitrianti. Olive,
sekarang udah berapa sih umur lo? Kalau kelahiran 98 berarti 98 22. 22. Ya, sekarang 22 tahun ya kan. Rencana Olive gimana nih? Apakah mau lanjut kuliah lagi? Kalau dibilang niat ada niat ada, cuman belum kesampaian aja. Oh, Belum. jadi rencananya pengen Iya, kalau kuliah niat ada. lanjut lagi sama Lanjut masuk ke lagi. S2 ya. Betul, insya Allah. Oke. Olive, udah siap nikah belum? Ini banyak nih pasti pertanyaan dari teman-teman. Udah siap nikah belum sih? Insya Allah. Insya Mau? Allah. Insya Allah siap. Siap atau mau? Dua-duanya tuh kata-kata Iya, yang berbeda kata-kata ya. kata-kata yang berbeda namun berkesinambungan. Baik. Ya kan? Olive, rencananya nikah di umur berapa? Kalau aku tuh pengennya kan nikah muda. Ya. Aku kan masih muda. Ya. Umur sekarang-sekarang. Ya, dia umur menunjukkan sekarang. dia siap nikah muda dan sekarang gue lagi muda. Lagi Berarti muda, udah menunjukkan berarti- bahwa dia udah siap. Oke, emang orang tua ada ngerestuin? Kalau Olive Udah dong, apalagi kan orang tua aku apa ya, setiap tahun pasti, enggak setiap tahun sih, dari aku umur 20 udah nanya. nanya tuh soal pasangan gitu ya. nanya pasangan. Oke, ada nggak sih apa yang deket nih sama Olive? Deket, maksudnya Dalam artiannya ada bukan deket sahabat, gitu. Uh-uh. Dalam deket kayak wah ada calon. calon ada, tapi kan masih di rahasiaan Allah. Tapi ya yakin ada. Iya sih. Iya, kita mesti yakin. Jawaban yang simpel tapi aman. Aman. Sekali. Ya, Liv. Ada nggak sih kriteria khusus lah dari orang tua kalau misalnya kayak Olive nanti cari pasangan yang kayak gini ya? Ada nggak sih kriteria khusus? Sebenarnya kalau khusus sih enggak, cuman apa ya, umum kayak yang lainnya juga Pak, pasti yang seagama pasti kan. Pastinya. Yang lebih ngerti agama, karena kan namanya seorang istri pasti dibimbingnya sama suami, ya saling membimbing lah kan. Nah terus sama yang pasti ya udah punya pekerjaan gitu kan, karena kata ayahku wanita itu wajib matre. Ya, Maaf, itu benar. bener Sebenarnya gak sih? ya, wanita wajib matre itu udah aku dengar dari zamannya SMA. Iya, karena kata ayahku kalau kita cuma percaya cinta doang, Ya lu Mau mau hidup- makan apa kalau cinta doang? iya. Ya suami lu cuma diam doang di rumah. Mau makan apa? Matre itu tapi dalam tahap sewajarnya Iya. ya. Jangan bukan dalam arti matre Kayak lo harus beli gue ini, lo harus beli gue ini, lo harus beli gue ini. No. ada batasnya ya kan. Dan juga seorang istri kan harus melihatlah kemampuan dari suami seperti apa. Sebaik-baiknya wanita yang tidak menyusahkan lelakinya. Nah, Ulang. sebaik-baik wanita yang tidak mempersulit pasangan. Pasangannya. Oke, jadi yang mau jadi pasangan Olive kalian nggak bakalan dipersulit sama dia ya. Sebenarnya bakal ada yang daftar setelah ini. Lihat langsung DM. Kau udah siap taruh belum? Gimana Iya. tuh tanggapan? Sumpah itu aku nggak tahu sih jawabnya apa, jadi aku diemin karena aku mau bales. Bisa tolong dicari di Google atau nggak sekalian promosi kan? Langsung web series Big Production Bisa banyak ditonton, tuh kenapa tentang mau ta'aruf. ta'aruf, Ya iya. kan? Gimana sih ta'aruf itu? Atau kalian semua bisa cari di Google gitu. Gimana sih caranya ta'aruf ya kan? Nah, setelah Olive dikenal nih sama orang kan pasti dari Olive yang biasanya ya sekolah doang, sekarang udah main di web series yang berserinya panjang banget. Ada nggak sih yang berbeda dari Olive? Kira-kira Olive kayak kalau dulu kan kalau nggak ada syuting gua kerja pulang tidur, sekarang harus syuting gitu, harus mikirin skrip, harus ngapalin skrip gitu. Ada nggak? Kalau dibilang perbedaan apa ya? Kalau mungkin sikap kali ya. Kalau sikap sih tetap aja seperti ini gitu kan. Cuman iya karena aku sekarang kan lebih aktifnya kan di web series Islami, jadi lebih apa ya, menjaga sikap, lebih yang dulunya kadang gimana ya, banyak ocehan, tapi sekarang ya masih banyak ocehan sih. Gimana ya, intinya nggak banyak berubah kalau aku sih. Betul, intinya kan Tetap jadi diri sendiri. betul. Intinya kan gini, seorang talent, seorang aktris itu memang banyak untuk apa ya, orang lain banyak menjadikan dirinya panutan. Jadi benar-benar kita harus menjaga sikap kita biar tidak dicontoh sama orang-orang yang buruknya ya kan. Karena kan kayak Olive pasti banyak dong kayak gimana sih caranya jadi Olive gitu.
banyak dong, wih Olive ini cantik orangnya, Olive ini pinter orangnya, gimana sih caranya untuk jadi Olive ya kan, pasti banyak. Nah, jadi Olive itu salah satu inspirasi. Aduh, Jadi Olive itu salah satu inspirasi lah buat teman-teman semua. baik. Itu luar biasa banget. Cuman kalau dari keadaan sekitar, Liv, ada nggak yang berubah? Keadaan kalau misalkan kayak keluarga atau apapun tuh enggak, sama aja. Cuman lingkungan pertemanan sih, kayak misalkan di kantor tuh pernah ada beberapa, tapi emang ada satu emang dia ada keperluan ke kantor aku, terus sekalian kayak nyapa aku yang kayak oh iya hai segala macam, kayak hai Kak Zulfa, terus aku Dia tahu Zulfa? tahu. Wah, itu Terus dia berarti kayak, penonton aku B tuh Production itu. penonton setianya B, kayak wah masya Allah makasih ya udah nge-support. Terus kan kadang juga yang kayaknya pernah ada juga yang datang kayaknya emang gak ada kepentingan di kantorku, tiba-tiba datang kayak nemuin doang, terus minta foto. Terus aku kayak kan di mana-mana ada CCTV. Iya, apalagi kan lagi keadaan kerja ya Iya, kan, profesional cuman ya kerja juga sudah lah. dipuji. Cuman ya udah, karena bukannya hal yang negatif sih, jadi ya udah aku ladenin aja. Iya, selagi kalian mintanya yang Selagi- tidak aneh-aneh, selagi aku bakalan- juga pecinta foto-foto, ya sudah, ayo aja. sudah foto-foto. Bener sih, dari foto-foto mulu Livia di sini. Oke guys, nanti bakalan di segmen terakhir kita ketemu lagi, di mana segmen terakhir ini kita bakalan bermain game sama Olive. Gamesnya apa? Games tebak-tebakan, ya seperti episode-episode sebelumnya. Jangan kemana-mana guys, tetap di FM Talk Show. Hati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap kita. Kalau aja ada dana buat beli komputer sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga! Jaga korupsi dari ujung jari! Halo Sobat Q, kembali lagi bersama Event Talk Show. Kita udah masukin di segmen terakhir. Di segmen terakhir ini seperti biasa kita bakal ngadain game tebak-tebakan. Mana kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama master game kita, ini dia Villa. Oke Villa, kita bakalan main game apa nih Villa? Oke, seperti biasa ini gamenya buat seru-seruan doang dan jangan terlalu serius juga. Nah, di game ini itu ada clue-nya. Nah, sekarang aku harap sih kamu nggak tahu game ini. Nama gitu. gamenya aku harap kamu nggak Iya, tahu. aku harap kamu nggak tahu. Baik. Nah, jadi ada clue-nya nih. Jadi clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Harus Jadi perhatiin kamu harus clue ya. ingat orang ketiganya. Jangan lupakan orang ketiga. Oke? Tuh, ya udah. Oke. Oke. Mantap. Yang pertama, orang pertamanya Villa, orang keduanya Fahri, orang ketiganya Aku. salah. Orang- Lagi ya. Orang pertamanya Olive, orang keduanya Fahri, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Fitrianti. Betul. Nah, Nah, lagi ya. Orang pertamanya Zulfa, orang keduanya Keisha, orang ketiganya Shanas. salah. Orang ketiganya Akmal. Benar. Nah. Ingat lagi clue-nya. Coba, Apa? coba. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Oke. Jangan lupakan orang ketiga. Misal ya. Orang pertamanya Zulfa. Orang keduanya Mario. Orang ketiganya siapa? Salah. Orang ketiganya Orang ketiganya Rani. Rani. Lagi ya. Orang pertamanya ayah aku, orang keduanya ibu Fahri, orang ketiganya siapa? Ibuku. Salah. Orang ketiganya siapa? Orang ketiganya
Zulfa. Ah, ini masuk kongkolan Enggak. Aku tuh gak apa-apa, aku udah sering disalahin guys. Gak apa-apa. Ya pokoknya ingat aja cluenya, jangan lupakan orang ketiga. Nah, sekali lagi ya. Apa? Aku ya. Orang pertamanya Kak Anita, orang keduanya kang parkir yang di depan. Orang ketiganya siapa? Supir. Salah. Orang ketiga siapa? Orang ketiganya tukang marjan. Nah. Pokoknya jangan lupakan orang ketiga, masa sih? Oke, Olive, nanti kita bakal kasih tahu Mama, kenapa. kan berarti pinter. Oke, lanjut. Olive nanti bakalan kita kasih tahu jawabannya apa. Tapi buat teman-teman sobat Q, kalau kalian tahu silahkan komen di bawah. Dan kita nggak akan dan kasih kita tahu nggak di video bakalan ini. kasih tahu di video ini. Ya. Oke, game selanjutnya. Lanjut ya. Oh my god. Jadi kamu harus ingat pertanyaannya game ini ya. Jangan sampai lupa. Kamu harus ingat pertanyaan game ini. Iya, kamu harus Kamu ingat harus pertanyaan. ingat pertanyaan Iya. game. Nah, Kamu Oke. harus ingat. Oke. Nama gamenya. dia udah fokus. Oke. Oke. Nama gamenya tepuk nyamuk. Nyamuk. Jadi kamu. Tepuk nyamuk. Ah, Tepuk nyamuk. Iya. Iya. Nah, ada berapa nyamuk? 2 dapat Ada berapa nyamuk? 60. Salah. Berapa? 3. Wah, aku tahu. Cuma di sini kita nggak ada wibawa. Ayo. Oke. Berapa? 1. Iya. Oke. Dia tahu. Lagi. Dia tahu. Ya, Oke, lagi. sekali lagi. Lupa berapa? Iya, dia tahu. Oke, guys. Zulfa udah tahu jawabannya. Pokoknya kita kasih tepuk tangan buat Zulfa. Oke, terima kasih Zulfa udah datang ke FM Talk Show. Semoga kita jumpa lagi. Sukses buat karirnya. Semoga KMT-nya sukses. Semoga nanti ada episode terbarunya. Kita bakalan undang lagi Zulfa ke sini selanjutnya, oke? Dan terima kasih buat Sobat Q udah nonton. Gimana keseruan kita sama Zulfa, tentu kalian bakal ngeliat sisi lain kita di main game tadi ya, bener-bener. Aduh, heboh banget, serius. Seru banget, pokoknya jangan kemana-mana. Tentunya di setiap episodenya kita bakalan kasih wawasan-wawasan terbaru buat kalian semua. Terima kasih, jangan lupa subscribe, comment, and like, and share. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.